dia nggak apa-apa kan, Fris? Maksudnya, boleh kamu senter ke arah sana kan? Aku ngeliat kayak cahaya tadi ya. Iya, barusan banget ada yang berusaha untuk menjadi satu sosok, masih berupa energi, orbs yang terbang, tapi dia nggak dapet harus jadi sosok apa. Makanya tadi aku langsung lihat kayak ada cahaya yang membulat. Dan aku yakin tadi bukan cuma aku yang lihat, Aku tapi juga orang lain enggak. pun bisa ngeliat. Aku enggak. Aku kira mungkin petir atau apa, tapi Ada benda kecil dari pohon sana tuh yang tinggi seperti melayang pelan. Itu setelah maghrib jatuhnya di dak sana itu, dak yang belakang sana. ini sosok bocah yang ada di sini, kamu tetap ajak untuk ikut penelusuran atau gimana? Tetap ikut sama kita. Apa-apa kok. Tak puas menelusuri lantai 1 di bangunan ini, kami pun bergegas menuju lantai 2 untuk lebih menguak misteri dari mitos yang beredar. Dengar kan kita dijawab salamnya. Dengar oh ya? Aku nggak begitu dengar, kamu jelas ya? Kenapa? Oh, Fris. pelan, Fris, ada apa sih di sini? pelan. Sisir, kok ada sisir di sini? Ini kepemilikannya salah satu yang pernah bekerja lumayan lama di rumah ini. Ini dulu menjadi tempat untuk ibadah. Dan memang atas ini sebenarnya aktivitas dari manusianya lebih minim daripada di bawah. Makanya ketika mungkin tempat ini sudah tidak dihuni lagi, mereka merasa ini adalah tempat yang cocok untuk mereka isi. Tapi sebenarnya anak kecil itu bilang, "Kak, ada yang ingin berkenalan." Tapi kayaknya nggak di tempat ini deh. Di mana maksud kamu yang kenalan nih? Oh, aku tahu. Penelusuran kami lanjutkan ke bangunan yang lain, di mana rasa penasaran kami semakin tinggi. Tak ayal, adanya sosok astral yang ingin menjumpai kami. Apakah sosok tersebut berkaitan dengan mitos yang ada? Ataukah sosok astral ini yang dimaksud oleh Frisly di awal penelusuran? Permisi. Wow. Kenapa, Fris? Apa yang kamu rasain di bangunan yang satu ini? Aku ngerasa badanku malah lebih diterima. Aku ngerasa mereka makin menarik energi kita untuk lebih masuk. Dari mana ya suaranya? Anak kecilnya juga kemana? Hah? Maksudnya dia hilang? Dia kemana? Kesana kayaknya anak, pelan-pelan. Permisi. Halo. Hai. Frisly menuntun kami ke salah satu ruangan yang mungkin terdapat sosok astral yang ingin menjumpai kami. Ada suara yang ngegerakin besi. Denger nggak? Aku dengar. Denger? Aku dengar tapi kayak kecil gitu suaranya. Itu dari aku cuma dengar Kayak- suaranya doang ya. Aku malah jadi kayak di blok, kayak dibiarin untuk masuk lebih dalam lagi. Ini nggak ada lantai, ini tanah, nggak jauh dari sini, jembatan, tempat bunuh diri. Pernah ada yang bunuh diri di sini? Di sini. Di sini. Ini yang bunuh diri dulu orang yang pernah tinggal di sini atau Dia nggak pernah tinggal di sini. Dia bunuh diri, menghabiskan nyawa dia sendiri, mengokang pistol sendiri,
bagian kepala perempuan sebelum tempat ini ada. Karena Kenapa? sosok yang ada di samping sini, samping kita, dia bukan orang Indonesia, dia orang Belanda, Dewasa. sangat cantik. Ya, dewasa. Ngapain dia di sini? Seolah semakin dipenuhi tanya, apakah sosok astral yang mencoba berkomunikasi dengan Frisly merupakan alasan utama adanya mitos yang membuat siapapun mendapatkan kesialan jika menghuni rumah. Peristiwa janggal yang pernah menimpa para penghuni rumah terdahulu tak terlepas dari isu yang beredar di tengah warga setempat. Jika sebelum didirikannya rumah, area seluas hampir 2 hektar ini dulunya merupakan rawa dan ditanami beberapa pohon yang besar. Hingga mitos akan keberadaan sosok astral. Dulunya ya waktu saya punya dari orang tua itu dibebas-bebasinnya ya masih tanah kosong, masih ada rawa. Iya. Dari dulunya juga rawa sebelum ada bangunan pabrik-pabrik tadi Pak. Dulu sebutnya ada namanya rawa karet. Nah ini dari orang-orang sekitar dulu, zaman angkatan papa sama ayah sama ibu saya, cerita kalau rawa karet ini kalau ditanami padi mati, ditanemin apapun mati gitu. Lahannya kayaknya ada sesuatu, iya gitu, sesuatu yang aneh lah, janggal gitu. Seakan ikut menambah kesan angker dan mencekam. Pengakuan salah satu bekas pekerja yang tak sengaja mendapatkan ikan di area tersebut harus berurusan dengan sosok astral yang mendatanginya saat malam menjelang. Pernah di sini nangkep ikan dan setanam ikan gabus, cuman saya nggak bilang, paranin kayak mahkota emas, itu pakai mahkota emas, terus orangnya putih, gemuk, adiknya satu perempuan segini, bapaknya agak tua satu, pakai baju koko. Lantas, apakah penelusuran kami akan membenarkan bahwa sumber malapetaka yang terjadi dikarenakan tanah di mana bangunan berdiri dulunya merupakan rawa? Atau ada cerita kelam lain yang perlahan coba kami ungkap, yang mungkin kami dapatkan dari sosok astral berwujud noni Belanda yang akan mencoba menceritakan kisahnya kepada kami? Siapa dia? Aku coba ngedekat dulu ya. Fris, hati-hati. Di sini Ini bawahnya. harusnya di depan sana, di zaman dulunya pada masa kita masih dijajah, itu ada satu pos penjagaan senjata. Perempuan ini menghabiskan diri dia nggak apa-apa, dia cuma tadi. Seketika Frisly mendapat gangguan saat berkomunikasi dengan sosok tersebut. Dia narik tangannya aja sedikit, nak, ke aku nggak apa-apa. Karena dia mau cerita kalau dia dibolehin untuk nikah sama yang kastanya jauh lebih di bawah dia harusnya bahagia. Dia harusnya masih hidup, dia harusnya masih mempunyai anak, dia akan menjaga semua itu, tapi dipisahkan sama keluarganya sendiri. Dia mengambil pistol, dia mengambil alat dari orang tuanya sendiri, dan dia bunuh diri di tempat aku duduk sekarang.